Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, la rizqa lana illa ma razaqtana, la hukma lana illa ma hakamta alaina, innaka antallah al-aziz al-hakim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Raya Garden City, Jakarta Garden City yang dimuliakan Allah, para pengurusnya, para senior, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas semua karunia-Nya, atas semua nikmat-nikmat-Nya, juga ketetapan-ketetapan-Nya. Insya Allah semua karunia Allah, semua ketetapan Allah, semua nikmat Allah adalah untuk kita menambah kebaikan-kebaikan dunia kita, juga kita mempersiapkan kemuliaan akhirat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah senantiasa memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabiullah Rasulullah Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh ahli keluarganya, para sahabatnya yang mulia, para tabi'in pengikutnya yang setia, dan kita umatnya yang selalu berusaha mengikuti tuntunannya, mengamalkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua, anak keturunan kita, keluarga dan kerabat kita, serta sahabat dan teman-teman kita adalah umat Nabi yang layak mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini berbeda dengan hari-hari yang lalu, berbeda dengan ahad-ahad yang lalu. Majelisnya Allah awali dengan turunnya rahmat yang bernama hujan. Maka yang hadir di sini luar biasa. Meskipun hujan, tetap datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi berlipat ganda pahalanya. Karena kesungguhannya datang ke masjid meskipun hujan. Kalau dulu orang kerja tidak pandang hujan, tidak pandang panas, tidak pandang jauh. Ngaji pun sama, insya Allah. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, temanya adalah kita ingin belajar dari keluarga Imran, di mana keluarga ini satu-satunya yang Allah abadikan di dalam Al-Quran menjadi nama surat. Suratnya surat Ali Imran. Artinya apa? Ali, keluarganya Pak Imran. Cuman kalau menyebut Pak Imran katanya kurang pas. Padahal betul Pak Imran, kan beliau laki-laki. Kita panggilnya Bapak Imran. Cuman kita biasa menyebut keluarga Imran karena orang Arab atau masyarakat dahulu tidak ada panggilan Pak, tidak ada panggilan Bu, apalagi jeng, om, tante. Sudah biasa memanggil nama langsung. Tapi kita memang memiliki kesantunan. Kalau tidak memanggil bapak, ibu, ustadz, guru, dan sebagainya, sepertinya kurang menghormati. Padahal boleh. Nabi Muhammad juga kadang disebut oleh sahabatnya, ya Muhammad, disebut namanya langsung. Mungkin kalau kita Pak Muhammad, ya, atau Tuan Muhammad, Mister Muhammad. Inilah kebudayaan, kebiasaan yang bagus bagi kita
untuk memanggil seseorang dengan mengawali ucapan bapak, ibu, om, tante, atau tuan dan sebagainya. Jadi kita sebut apa Bapak Ibu? Keluarga Imron. Dan Pak Imron tidak marah dipanggil begitu. Keluarga Imron adalah satu-satunya keluarga yang Allah abadikan menjadi nama surat di dalam Al-Quran. Pertanyaannya, siapakah Imron yang dimaksud? Imron namanya adalah Imron bin Mathan bin Azar bin Yud bin Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Berarti Imron itu masih ada garis keturunan kepada Nabi Daud. Dan beliau, keluarga Imron adalah keluarga terakhir dari kalangan Bani Israel. Yang paling banyak keturunannya sampai kapanpun adalah Bani Israel. Bayangkan. Dari mulai Nabi Sulaiman, Nabi Daud sebelumnya, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, sampai Nabi Isa alaihissalam, itu bergaris keturunan kepada Bani Israel, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi pertama Nabi Adam. Kalau Nabi Adam bukan keturunan siapa-siapa, karena beliau adalah manusia pertama. Itulah Imron bin Mathan bin Azar bin Yud bin bin Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Beliau dikatakan masih keturunan dari Nabi Daud. Beliau adalah merupakan turunan terakhir dari bangsa besar namanya Bani Israel. Allah mengabadikan satu nama untuk putrinya Imron yang dari istrinya yang bernama Hannah. Ada yang menamakan Qaudah, ada Hannah, ada Qaudah. Tapi sebagian ulama tafsir memahami Imron memiliki dua anak. Yang pertama adalah Asya, yaitu putri sulung. Yang kedua adalah Maryam. Namun sebagian mengatakan Imron hanya punya satu putri yang bernama Maryam, sedangkan Asya itu bukan putri langsung dari Imron, dikatakan adalah keluarga Imron. Berarti hadirin wal hadirat, keluarga itu adalah ketetapan dari Allah. Berapapun anak kita, berapapun keturunan kita, kita tidak bisa paksakan. Bahkan kalau kita bicara Imron, berarti anaknya cuman anak tunggal, yaitu Maryam. Tapi dijadikan keluarga teladan oleh Allah, menjadi nama surat di dalam Al-Quran, surat yang ketiga. Ada yang nanya, yang paling mulia itu yang anaknya banyak atau anaknya dikit, Bapak Ibu? Jawabannya, yang anaknya soleh dan soleha, yang keturunannya solihin dan solihah. Apakah banyak? Itu takdir Allah. Apakah sedikit? Itu juga ketetapan Allah, kecuali dikasih nolak lain. Kecuali dikasih tapi nolak. Tapi kalau sudah usaha dan Allah belum tetapkan, maka itu juga mulia. Jadi keluarga mulia bukan keluarga yang banyak atau dikit anak keturunannya. Keluarga paling mulia adalah keluarga yang keturunannya solihin dan solihat. Berapapun amanah yang Allah titipkan, berapapun rizki yang Allah tetapkan, tetap kita menjadikan keluarga itu keluarga mulia, yaitu manakala anaknya
soleh dan solihah, keturunannya solihin dan solihat. Setuju Bu? Karena kalau enggak yang anaknya dikit protes, kalau enggak yang anaknya banyak senang. Tapi kalau dia mampu dan memang dia diberikan oleh Allah kelapangan untuk memiliki anak yang banyak, silakan saja. Tapi kalau dia tidak mampu dan tidak diberikan oleh Allah kelapangan untuk punya anak yang banyak, maka silahkan saja. Itulah gambarannya tentang keluarga Imran, malah keluarga yang hanya terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak. Dan anaknya adalah perempuan. Padahal mayoritas orang-orang dulu pengen anaknya laki-laki. Kalau Asya disepakati putri dari Imran, berarti 2 anaknya, tapi dua-duanya perempuan. Maka bagi kita tidak ada beda, anak itu laki atau perempuan. Yang penting kalau laki soleh, kalau perempuan solihah. Yang nggak boleh kalau laki solihah, perempuan soleh. Nah itu nggak boleh. Mau laki dan perempuan sama. Yang penting kalau laki soleh, kalau perempuan solihah. Yang nggak boleh lakinya solihah, perempuannya soleh. Ah, itu nggak benar. Jelas? Malah keluarga Imran cuman punya 1 putri. Masya Allah. Padahal ia orang yang soleh, istrinya wanita soleha, harusnya dikasih banyak anak, harusnya dikasih banyak harta. Tapi Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Yang mulia di sisi Allah bukan yang banyak anaknya, yang dikit anaknya, yang banyak hartanya, yang dikit hartanya. Yang paling mulia di sisi Allah siapa Bu? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa. Bahasanya paling. Berarti takwa itu darajat kata para ulama. Takwa itu bertingkat-tingkat. Ada yang takwanya tingkat 1 SD. Ada yang takwanya tingkat 2 SMP. Ada yang takwanya tingkat 3 SMA. Ada yang takwanya TK, suka ngambek. Nah, itu namanya anak suka nangis, berarti anak TK. Ada yang tawuran melulu, berarti anak SMP SMA. Katanya bertakwa, kok tidak tahan emosi, namanya masih level takwanya level seperti anak remaja. Harusnya kalau takwanya bagus, maka ia mampu mengendalikan nafsu dan amarahnya. Ini dikit-dikit malah marah, diingetin enggak mau, berarti takwanya masih takwa. Makanya atqakum artinya yang paling. Kalau mau kita dipalingkan takwanya, ini dipalingkan bukan di ini ya, dipalingkan tuh supaya paling, maka kita perlu menambah poin-poin takwa. Kalau di sekolah ada poin, puasa sunnah dapat poin 5, anaknya khatam dapat poin 10, sholat sunnah dapat poin 7. Di sekolah pakai poin. Nanti dihitung poinnya, selesai anak itu menyelesaikan pendidikannya setahun, poinnya dihitung. Itulah namanya poin-poin kesolehan. Nah, kita mau selain anak-anak kita juga dapat poin-poin kesolehan, orang tuanya, kitanya pun insya Allah menambah poin-poin kesolehan. Jangan sampai poin kita lebih kecil dari anak kita. Ada enggak Bapak Ibu?
anaknya poinnya lebih banyak dari orang tuanya. Bukan poin belanja ya, poin belanja online. Nah, poinnya banyak, suka belanja jadi poinnya banyak. Kalau kita suka beribadah, suka amal, poinnya jadi banyak. Nah, anak itu kan dikasih poin sama gurunya. Nanti terakhir dihitung poinnya berapa, itu yang dijadikan sebagai pertimbangan untuk memberikan reward, memberikan anugerah kepada anak didiknya, peserta didiknya atau santri-santrinya. Itulah pengantar dari belajar dari keluarga Imron. Awal ayat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tentang keluarga Imron adalah surat Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sungguh Allah telah memilih 4 manusia. Wallahu alam, Allah memilih 4 nama. Nama pertama yang Allah pilih adalah Adam. Wajar, Nabi manusia pertama. Berarti layak dijadikan pilihan, dijadikan teladan, dijadikan sebagai contoh. Yang kedua, nama yang disebut di Ali Imran 33, Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh? Sabarnya di atas sabarnya kita. Berapa lama beliau mengajak kaumnya? 950 tahun. Bayangkan 950 tahun ngaji. Kita ngaji berapa puluh tahun? Ini 950 tahun ngaji, ibadah, ngajak, menasehati kaumnya baik dengan sesamanya. Itulah Nabi Nuh. Kalau bicara sabar, Nabi Nuh lah contoh kesabaran yang luar biasa. 950 tahun anaknya tidak mau ikut, istrinya pun durhaka. Bayangkan sabarnya Nabi Nuh, sabarnya suami, sabarnya ayah. Sabarnya suami punya istri durhaka 950 tahun. Sabarnya ayah punya anak yang durhaka 950 tahun. Bu, anak kita diingetin berjam-jam, yang sabar anaknya atau ibunya? Anak kita diingetin berkali-kali, yang sabar itu mendengar ibunya atau anaknya, bapaknya atau anaknya. Itulah kita semuanya. Kalau dibandingkan Nabi Nuh, jauh bainas sama was sumur, antara langit dan sumur. Kalau bumi masih di atas, sumur di bawah. Apalagi sumurnya berapa meter ke dalam bawah tanah. Nabi Nuh. Nama ketiga barulah Allah sebut wa ala Ibrahim. Bedakan di surat Ali Imran 33, Nabi Adam disebut sendirian. Innallaha astafa Adam. Maaf Bapak Ibu, ada alanya? Enggak ada. Nabi Nuh ada alanya, ala itu keluarga. Enggak ada ya. Nabi Ibrahim ada ala, ada. Wa ala Ibrahim ada. Imran ada alanya. Ala atau ali artinya Nabi Adam Allah uji anaknya membunuh saudaranya. Qabil membunuh Habil. Maka tidak disebut keluarga karena ada masalah pada anaknya. Nabi Nuh dengan kesabaran yang luar biasa tidak disebut keluarganya karena istrinya
dan anaknya bermasalah. Tapi nama ketiga Ibrahim alaihissalam ada masalah. Istrinya solehah, anaknya nabi semua. Ismail, Ishak, Yakub, nabi semua? Iya. Berarti ala Ibrahim. Nah, Allah abadikan nama keempat. Ini lebih hebat. Kalau Ibrahim itu salah seorang dari nabi. Imran, sepakat para ulama, bukan nabi. Beliau adalah rajulun solihun, seorang yang sangat soleh. Tapi beliau hebat. Beliaunya soleh, istrinya Hannah solehah, dan putrinya Maryam juga solehah. Jadilah disebut oleh Allah ala Imran, keluarga Imran. Keluarga itu boleh terdiri dari 3, 4, 5, 10 atau 20. Minimal disebut ala kalau ada 3, ayah, ibu, dan anak. Maaf, kalau hanya ayah dan ibu ada, nggak mungkin. Kalau suami dan istri mungkin. Kan dipanggil ayah karena punya anak, Bu. Dipanggil ibu karena punya anak. Maka subhanallah, Allah beri peluang bahwa ada bukan hanya anak kandung yang mendoakan kita, anak kandung yang memberikan pahala kepada kita, boleh anak angkat, anak asuh, anak yatim piatu yang diasuh itu juga awaladin solihin yad'ulahu. Kenapa? Karena di awal kita katakan rizki yang bernama anak, rizki yang bernama harta itu adalah ketetapan Allah. Mulianya orang bukan banyak atau dikit, tapi paling mulia yang paling bertakwa. Dikit bertakwa, banyak bertakwa. Anak 1 soleh, anak 2 solihaini, anak 3 solihin atau solihah. Yang penting itu. Betul, Bu? Karena tidak ada yang dapat menolak ketetapan Allah yang bernama keluarga, yang bernama anak. Itulah kalau sekiranya Allah tetapkan anak kita cuma 1, boleh mengasuh anak. Kalau ingin punya anak banyak yang mendoakan, silakan bisa mengasuh anak-anak yatim atau piatu yang membutuhkan uluran bantuan. Jadilah nanti kata Nabi, saya dan orang yang mengasuh anak yatim, berarti kan jadi orang tua asuhnya di surga seperti ini, seperti jari telunjuk dan jari tengah. Subhanallah. Dalam riwayat seperti ibu jari dan jari telunjuk, tapi sama aja, dekat juga ya. Kalau ini agak jauh dikit ya, kalau ini dekat banget, kalau ini sulit nempel kan ya. Disitulah ilustrasi dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diawali dari 4 nama, maka nama yang sangat luar biasa adalah Imran. Karena Imran bukan nabi, tapi Allah abadikan keluarga Imran, namanya Ali Imran, menjadi nama surat. Yang kedua, apa pelajaran dari keluarga Imran? Ayat 34. Dzurriyyatan ba'duha mim ba'd wallahu sami'un alim. Satu keturunan, kata Allah, itu akan mempengaruhi keturunan setelahnya. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua kita itu ada yang diturunkan oleh orang tua kita. Orang tua kita diturunkan dari orang tua sebelumnya. Maka keturunan itu penting.
Kenapa? Saling memberikan keturunan. Yang paling banyak keturunan yang diwariskan apa? Bukan harta, tetapi sifat, tabiat, dan karakter. Ada ibu yang ngadu, Ustadz, anak saya kok nggak bisa ceramah. Saya tanya, emang ayahnya bisa ceramah? Nggak bisa. Sama begitu. Kok anak saya pemalu, Ustaz? Kita tanya, emang ayahnya pemalu? Betul, pemalu. Sama berarti. Dzurriyyatan ba'duha mim, keturunan itu mempengaruhi. Maka dalam ilmu pendidikan ada faktor namanya apa? Faktor genetika, faktor keturunan. Tapi pengaruh keturunan jangan khawatir, tidak banyak. Yang paling banyak pengaruhnya lingkungan, pertemanan, dan pendidikan. Anak kita kalau tidak dididik, meskipun orang tuanya soleh dan solihah, anak kita kalau tidak dididik tidak seperti orang tuanya. Tenang aja Ustaz, saya kan ahli ibadah. Anak saya dibiarin aja, lama-lama ibadah sendiri. Enggak bisa. Ntar jalan sendiri dia ibadah. Kan saya sudah khatam Quran. Jadi anak saya tidak perlu saya ajari Quran. Lama-lama bisa khatam sendiri. Ya enggak bisa. Ada faktor keturunan. Tapi yang paling tinggi lingkungan, pertemanan, dan faktor pendidikan. Nah, sebaliknya Bapak Ibu, ada enggak anaknya hafal Quran, orang tuanya tidak hafal? Faktor apa? Pendidikan. Dan enggak ada masalah. Udahlah nak, jangan tinggi-tinggi kamu belajar. Nanti juga kayak ibu ke dapur lagi. Itu tidak faham surat Ali Imran. Kalau dia faham, Masya Allah, Maryam itu tinggi derajatnya, melebihi ibunya, maaf. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, siapa 4 wanita penghulu di surga? Nisa'u ahli jannah. Pertama adalah Asiyah binti Muzahim. Kedua adalah Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ibunya Maryam? Ada nama ibunya Maryam? Enggak disebut. Berarti Maryam lebih hebat dari ibunya? Enggak ada masalah. Ibunya tahu dia sudah sangat solihah, tapi dia ingin anaknya lebih solihah. Itulah kita orang tua. Tidak boleh menyamakan anak dengan kita. Tapi yang kita mau, ya Allah, anakku lebih soleh, anakku lebih hebat, anakku lebih berpendidikan, anakku lebih pinter, anakku lebih hafal Al-Quran, anakku. Kenapa? Maryam lebih tinggi derajatnya dari ibunya. Itulah yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, pengen anaknya sama aja sama ibunya, anaknya lebih hebat dari ibunya, atau anaknya enggak usah melebihi dari ibunya? Yang kita mau anak kita lebih dari kita, kebaikannya. Buktinya banyak anak-anak yang mampu menempuh pendidikan tinggi, meskipun Masya Allah ada di UGM kalau tidak salah. Ayahnya Bu pengayuh becak, anaknya lulusan dokter terbaik. Hebat. Itulah surat Ali Imran. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Takdir setiap orang itu adalah satu-satu. Tidak ada takdir namanya takdir keluarga. Jadi kalau ayah ibunya A, anaknya semuanya A semua, kecuali golongan darahnya.
Ya, golongan darah ada yang ikut ayah, ada yang ikut ibu. Tapi yang lainnya, maaf, Allah takdirkan setiap orang, setiap jiwa masing-masing. Kutiba alaihi rizquhu ajaluhu amaluhu syaqiyun aw sa'id. Dalam hadis Ibnu Mas'ud adalah satu persatu. Masya Allah. Anak yang pertama sama enggak dengan anak kedua? Beda. Anak ketiga beda sama anak kelima. Kenapa? Takdirnya adalah satu-satu. Bukan satu keluarga itu takdirnya sama. Masya Allah. Takdir hartanya beda. Yang anak kelima lebih sukses dunianya, anak pertama sulit misalnya. Itu takdir Allah. Karenanya keluarga itu betul-betul dijaga. Kenapa? Keluarga itu adalah merupakan tanda kemuliaan manusia di sisi Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jagalah keluarga dirimu dan keluar. Seandainya ayatnya jagalah dirimu, ibu-ibu tenang, pulang-pulang nggak usah ngurusin anak. Kalau cuman jagalah dirimu, sang ayah pulang-pulang tinggal tidur-tiduran, nggak usah mikirin anak dan bininya. Kenapa? Jagalah dirimu. Tapi ayatnya jagalah dirimu dan keluargamu. Siapa keluarga itu? Tadi ada keluarga kecil, ayah, ibu, dan anak. Ada keluarga besar, ayah, ibu, dan anak-anak. Semuanya ketetapan Allah. Kita hanya bisa ikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajaran dari surat Ali Imran, dari keluarga Imran, bahwa anak kita insya Allah dengan pendidikan yang bagus, dengan bimbingan yang bagus, dengan lingkungan yang bagus, dengan teman-teman yang baik, anak kita akan jauh lebih baik dari kita orang tuanya. Karena Maryam adalah salah seorang dari 4 wanita menjadi penghulu wanita di dalam surga. Ibunya tidak, tapi Maryam berbakti sama ibunya. Kan dia dikatakan itu setelah wafat ibunya, dan setelah Maryam juga wafat. Masih hidupnya Maryam sangat berbakti kepada ibundanya Hannah. Itulah pelajaran dari keluarga Imran. Kita lihat istri dari Imran, bagaimana sang ibu. Karena Imran itu lebih dulu meninggal dari ibunya Maryam, maka dikatakan Hannah, imro'atu Imran itu adalah ibu tunggal. Bahasa Inggrisnya single mother. Betul bu? Single parent. Ibu seorang diri bisa mendidik puluhan anak. Anak seorang diri sulit mengasuh ibu yang sendirian. Bahkan 100 anak kadang sulit mengasuh satu ibu. Tapi bayangkan satu ibu bisa mengasuh puluhan anaknya sendirian. Hebat untuk kaum ibu. Ini contohnya. Karena Imran sudah lebih dahulu wafat. Ada yang mengatakan ketika Maryam baru berusia 6 atau 7 tahun. Bahkan ada yang mengatakan baru beberapa bulan. Bahkan ada yang mengatakan pas lahir Imran meninggal dunia. Maka lihat ayat-ayat berikutnya, yang Allah abadikan adalah ibu. Untuk itu dikatakan ibu itu sekolah pertamanya anak. Jadi kalau sekolah pertamanya anak, bapaknya apanya bu? Kan ibu sekolah pertamanya anak, bapaknya apanya bu? Lapangannya, untuk jalan-jalannya, tempat wisatanya. Nanti masing-masing ada peran. Tapi kita baca dulu surat Ali Imran ayat 35. Allah awali, setelah Allah mengabadikan Imran,
idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Sendirian ketika hamilnya sudah besar, ia bernazar, memohon kepada Allah, ya Allah, aku bernazar di dalam perutku sang janin itu adalah seorang yang aku jadikan hamba yang banyak beribadah kepadamu, maka terimalah nazarku ini. Nazarnya disebutkan di ayat yang lain, nazarnya adalah ia ingin anak yang ada dalam kandungannya laki atau perempuan. Bu, Hannah maunya anaknya laki atau perempuan? Laki. Hannah maunya anak laki-laki, maka dia nazar, ya Allah, kalau anak ini laki-laki, aku jadikan seorang yang hanya beribadah saja. Kenapa dia minta laki-laki? Ini masyarakat dulu budayanya laki-laki lebih diunggulkan. Setelah Islam datang, laki dan perempuan sama. Tapi dulu yang dapat waris laki-laki, perempuan gak dapat. Betul? Perempuan betul-betul jauh dari kemuliaan. Nabi diutus, perempuan Allah muliakan. Tapi dulu begitu. Yang kedua, kenapa minta laki-laki? Beliau tinggal di Palestina. Ada rumah Allah yang sangat dimuliakan, yang mungkin ya mengurus masjid adalah laki-laki karena bebas dari fitnah. Tapi boleh nggak DKM masjid perempuan? Boleh, tapi bidang kewanitaan, bidang sosial, bidang dakwah. Tapi yang betul-betul ngurus masjid memang laki-laki. Karena nanti kalau perempuan gimana? Dia berhalangan, nggak bisa masuk masjid. Ya, kalau dia hamil besar, nggak mungkin ya disuruh beres-beres mas. Orang beresin yang di perut aja berat, malah suruh beresin mas. Memang laki-laki. Dan laki-laki lebih mudah ngurus masjid karena tidak ada halangan, tenaganya kuat, dan tentu dia bisa ngumumin sholat Jumat. Nah, kalau pengurus masjid ibu-ibu bisa ngumumin sholat Jumat, ngumumin di etalase karena ada keterbatasan. Nah, dia minta laki-laki, nawaitunya baik, agar dia betul-betul banyak beribadah di dalam masjid, ngurus masjid, ibadah di masjid, semua dia selesaikan. Maka yang ngurus masjid itu pahalanya besar. Amin. Makanya pengurus masjid biasanya besar, karena pahalanya besar. Itu jarang pengurus masjid kecil ya bu. Pengurus masjid itu besar. Kenapa? Pahalanya besar. Sampai imamnya juga disebut imam besar. Ibunya Maryam bernazar. Nah, pelajarannya memang sang ibulah yang lebih dominan mewarnai anak. Meskipun ayah itu ada, tetap saja namanya ayah tugasnya keayahan, ibu tugasnya keibuan. Allah tetapkan dari awal saja yang hamil pasti kaum wanita, yang melahirkan pasti kaum wanita. Nggak ada pria yang hamil. Kalau perutnya gede bukan hamil namanya. Isinya bukan anak, tapi isinya makanan dan minuman. Kenapa? Karena sejak awal Allah tetapkan yang hamil, yang melahirkan kaum ibu. Maka ibulah yang paling tahu ngurus anak. Yang paling tahu mobil Toyota siapa? Yang buat Toyota. Maka kita servis di servis Toyota misalnya. Kenapa? Dia yang paling
Ini yang bikin mic lebih tahu berapa kekuatannya, berapa lama daya tahannya. Iya, karena dia yang buat. Maaf, ibu yang Allah peruntukkan anaknya tinggal di rahimnya, anaknya lahir dari rahimnya, ibulah yang paling tahu semua tentang anaknya, tapi kudu dibantu sama ayahnya. Maka bantuan ayah nanti bersifat luas, tidak selalu bantuannya harta, tapi ada Ibrahim dan Ismail, bantuannya ayahnya ngajarin anaknya, ya bunayya inni arafil manam. Jadi ayah jangan diem-diem aja. Dengan alasan dari keluarga Imran yang mendidik Maryam adalah ibundanya Hannah. Alasannya karena ayahnya sudah lebih dahulu meninggal dunia. Bahkan ayat 36 di sini Maryam akhirnya, ibunda Maryam akhirnya ya melahirkan. Maka saat ia melahirkan, ia katakan, aku melahirkan seorang perempuan. Dan engkau ya Allah paling tahu bagaimana beda perempuan dan laki-laki. Dari situ nazarnya memang pengen laki-laki. Tapi Hannah mengajarkan kepada kita, walaisa dzakaru kal unsa. Laki memang beda sama perempuan. Ini pendidikan. Maka pendidikan untuk anak perempuan beda sama anak laki-laki. Mainannya anak perempuan sama dengan anak laki beda, karena fitrahnya beda. Jangan sampai anak perempuan dikasihnya mainan untuk anak laki-laki, anak laki-laki dikasih mainan anak ketuker nanti. Khawatir kalau gede ketuker, dia nganggap adalah seperti mainannya. Karena mainannya perempuan pada dia laki-laki, dia anggap aku ini perempuan. Jangan-jangan yang perempuan dikasih main laki-laki, jangan-jangan dia menganggap, oh aku itu laki-laki kata ibuku. Itulah yang terjadi, sehingga ketuker. Yang laki kayak perempuan, yang perempuan kayak. Kenapa ketuker? Pendidikannya ketuker, mainannya ketuker, pakaiannya. Maka subhanallah, kita diajarkan pakaian laki perempuan beda, pendidikan anak laki anak perempuan beda, semuanya beda, supaya ketika dia besar dewasa dia tahu bahwa aku adalah perempuan atau aku adalah laki-laki. Dari mana dia tahu? Oh, pendidikan orang tuaku, oh mainan yang dikasih, oh sarana prasarananya memang identik dengan perempuan, maka aku perempuan. Identik dengan laki-laki, maka aku laki-laki. Hebat ya pelajaran dari surat Ali Imran 36. Ada nggak Pak anak laki tapi gaya kayak perempuan? Ada. Anak perempuan gaya kayak laki-laki. Persoalan pertama karena orang tuanya yang nuker. Nuker, bukan tuker ininya, tapi tuker kebiasaannya. Orang dibiasakan kayak gitu, akhirnya anak menganggap, karena anak itu kan belum tahu apa-apa. Oh, aku disuruh main sama perempuan, aku ini jangan-jangan perempuan. Aku disuruh main sama laki-laki, oh aku ini laki-laki. Kan begitu anak. Ya cuman kita nggak tahu aja. Tapi anak kecil itu melihat sekitarnya, melihat ayah ibunya, melihat temennya, melihat saudara-saudaranya. Oh itu, dia khawatir salah anggap. Daripada salah anggap, disiapkanlah oleh orang tua pendidikan yang sesuai dengan fitrah anak-anaknya. Subhanallah. Wa inni sammaituha Maryam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memberi nama anak, maaf, itu hak ayah atau hak ibu, hak kakek atau hak nenek atau hak ustadz atau ustazah? Ngasih nama ke anak, Bu. Hak ibu, hak ayah,
hak kakek nenek atau hak ustadz ustazah? Tidak ada yang mengatakan itu haknya ibu. Tidak ada yang mengatakan haknya ayah. Tetapi boleh ayah, boleh ibu, boleh juga ayah dan ibu minta pendapat dari ahlinya. Maka sang ibu boleh enggak nanya ke ustadz, nama anak saya apa ya ustadz? Boleh, boleh. Nanya kakeknya, boleh. Ini buktinya. Maaf, yang ngasih nama Maryam siapa? Ibundanya. Wah, gara-gara nama aja ayah ibu bisa sedikit bersih tegang. Pokoknya aku ngasih nama ini. Kata ibunya, enggak, pokoknya mas aku mau namanya ini. Nama saja bingung. Menganggap itu hak ayah atau hak ibu. Tidak ada. Itu hak kedua-duanya. Tapi boleh minta pendapat kepada yang mengerti nama-nama yang baik. Maka ada buku nama-nama anak kan, supaya kita tidak salah ngasih nama, namanya tidak ada arti atau doanya. Maka boleh kalau orang tua tidak tahu nanya yang lebih tahu. Tapi ayah dan ibu memang dua-duanya berhak. Tapi bukan hak ayah saja, bukan hak ibu, tapi kedua-duanya. Kalau menurut surat Ali Imran 36, yang ngasih nama Maryam adalah ibunda Maryam. Ada juga yang mengatakan kalau anak laki haknya ayah, kalau anak perempuan haknya ibu. Silakan saja ayah dan ibu bermusyawarah. Kalau deadlock, tanya yang ahlinya. Deadlock, tanya kakek neneknya. Deadlock lagi, ditangguh saja. Kalau anaknya sudah 7 hari, jangan 7 tahun. Gimana KTP-nya, akta lahirnya, kasihan. 7 hari kan dibatasi oleh Nabi, yaitu hari akikahnya. Pada hari ke-7 kata Nabi, diberi nama, disembelih, dan kemudian juga dicukur rambutnya. Nah, itu hikmahnya, supaya jelas nama untuk anaknya. Dikasih waktu 7 hari. Hari pertama masih deadlock. Ayahnya minta namanya A, ibunya minta namanya B. Nanya kakek neneknya malah C dan D. Wah, jadi 4 nama. Nanya yang ahli jadi E dan F, jadi 6. Ini 6 nama untuk 1 orang, untuk 1 anak. Apa ya namanya? Istikharah, muncul yang lain, jadi HI. Bingung juga, jadinya sepuh. Sudah, yang itu dimusyawarahkan. Kalau bagus ya udah, nama dari ayah apa digabung nama dari ibu, asal cocok. Jangan asal digabung nggak cocok. Digabung boleh, boleh. 3 suku kata boleh, 2 suku kata boleh. Hanya kebiasaan dahulu namanya cuman 1 suku kata. Nah, kita sulit kalau namanya 1 suku kata, karena paspornya nggak bisa untuk umroh. Kudu 3 suku kata. Pengalaman saya kurang 1 nama, akhirnya tambah nama untuk umroh atau haji, karena harus 3 suku kata. Maksud yang di sana 3 suku kata itu namanya bin ayahnya, bin kakeknya. Tapi bagi kita 3-3-nya nama kita sendiri. Jadi panjang banget. Boleh, boleh aja. Nama itu tidak ada batasan harus 1 suku kata. Tapi dulu masyarakat di mana Nabi lahir memang biasanya 1 suku, Muhammad, Imron. Dan kita kalau namanya 1, misalnya maaf Imron tok Pak ya. Enggak, Imron saja. Oh, Imron saja. Enggak, Imron saja. Bingung, Imron titik. Oh, Imron titik gitu ya, ada titiknya. Karena biasanya namanya minimal 2 suku kata biasa. Padahal mau 1, 2, 3, mau 4 juga boleh, asal cukup di KTP-nya, cukup di paspornya. Wallahu a'lam. Jadi di sini
pentingnya memberi nama, sampai Maryam pun diberi nama oleh ibundanya karena memang ayahnya sudah wafat. Sekiranya ayahnya masih ada, tentu Hana tidak serta-merta wa inni samaituha Maryam, tapi dia akan mengatakan wa inni as'alu zauji masmuha, aku tanya suamiku siapa nama yang engkau mau untuk anak kita. Tapi karena Imran sudah wafat, dia menamakan sendiri. Kenapa menamakan sendiri? Dia seorang yang sangat menjaga anaknya. Anaknya tidak mau ya bertemu dengan orang lain yang bukan mahram meskipun masih bayi, supaya dilatih ketika besar dia biasa tidak bergaul dengan yang bukan mahramnya. Dilatih itu dari bayi. Nah, diingetin tuh nak, ini kakakmu, oh mahram, ini bukan ya, dikasih tahu supaya nanti tidak kebingungan. Itulah cara dulu Maryam, sehingga Maryam adalah seorang yang hanya beribadah kepada Allah. Dia tidak keluar dari mihrabnya karena nazar sang bunda bahwa dia akan dijadikan sebagai seseorang yang hanya beribadah di dalam rumah Allah. Wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Masih 36. Dan aku memohonkan perlindungan untuk anakku dan keturunannya dari setan yang terkutuk. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, ayah dan ibu itu punya kewajiban melindungi anak. Pertama, perlindungan paling besar, perlindungan dari syaitan. Maka doa menjenguk bayi yang lahir apa? Doa perlindungan syaitan. U'izuka bikalimatillahi tamah min kulli syaitonin wahama wa min kulli ainin walama. U'izuki, aku berlindung kepada Allah untukmu ya nak. Yang datang melihat pun jangan lupa u'izuki kalau perempuan. Laki-laki u'izuka, kalau enggak langsung ketemu u'izuhu. Kenapa? Bayi itu rentan digoda syaitan karena dia belum punya perlindungan. Ibu-ibu ada perlindungan? Ada. Kan sholat, kan ngaji, kan baca Quran, kan zikir. Bayi bisa zikir? Belum. Sholat? Belum. Ngaji? Belum. Maka orang tuanya yang memberi perlindungan. Karena kalau tidak diberikan perlindungan, anak ini akan selalu digoda syaitan. Makanya nangis terus. Kalau nangis pas lahir bagus, tapi terus-terusan nggak bagus. Ada sesuatu. Maka Maryam memberikan ibunda Maryam memberikan pelajaran wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Di antara yang dilakukan oleh kita berdasarkan budaya adalah mengazankan dan mengiqomahkan. Itu berdasarkan budaya. Bagus, bagus. Tujuannya apa? U'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Tujuannya memberikan perlindungan. Karena saat dia lahir, syaitan sudah ada di sampingnya, Bu. Nih ibu pas lahiran anak ngelihat nggak syaitan di sampingnya? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Padahal ada, dia goda. Tapi kita mengumandangkan azan. Karena alasannya memang hadis menyebutkan syaitan itu lari kalau mendengar azan. Azan selesai, datang lagi dia. Qomat, pergi lagi dia. Qomat selesai sholat, datang lagi dia. Makanya jadi lupa tadi berapa rakaat ya. Itu hebat ya. Azan kumandang, setan lari nyumput di pojok situ tuh, dekat pohon. Azan selesai, datang lagi dia. Qomat, pergi lagi dia. Qomat selesai, datang lagi dalam sholat. Wah, setan itu ya memang jeli banget.
dia akan berusaha menggoda manusia. Ini sang bayi akan digoda, maka orang tua memberikan perlindungan. Ada doa yang diajarkan oleh baginda Nabi, u'izuka atau u'izuki bikalimatillahi tamah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin walama, dari syaitan dan dari pandangan mata ain. Suka ada pandangan tapi hasad, tapi iri, tapi pandangannya buruk, itu bisa menimbulkan penyakit pada bayi yang baru lahir. Nah, disitulah diproteksi, bukan hanya badannya dikasih baju, tapi hatinya dijaga oleh orang tuanya. Jadilah Maryam wanita solehah karena sudah dijaga betul-betul oleh ibunya. Maka insya Allah anak kita pun demikian, supaya anak kita terhindar dari godaan setan. Kalau udah besar, dia kan bisa melindungi diri sendiri, kan dia udah ngaji, udah sekolah, udah ngerti hukum-hukum, udah lebih soleh, insya Allah mampu memproteksi diri sendiri. Bayi belum bisa apa-apa, orang tuanya, keluarganya, ayah ibunya, wah ayahnya nggak datang Ustadz pan lahiran, dokternya, bidannya, siapapun yang ada di dekatnya, bacakan ta'awudz agar terlindung dari godaan syaitan. Setelah itu ayat 37, ayat terakhir, selesai semuanya. Ternyata maaf, karena Imron sang ayah sudah wafat, sedangkan bunda tidak mungkin memenuhi semua kebutuhan anak. Meskipun anak perempuan perlu kehadiran seorang laki-laki, apalagi kalau dia anak laki-laki. Maka dialog Ibrahim dan Ismail, betul, Luqman dan putranya, dialog di dalam Quran. Di sini karena bunda dari Maryam pengen anaknya lebih baik, sedangkan ia terbatas, maka ia minta Nabi Zakaria, saudara dari Imron, untuk apa? Mendidik Maryam dengan pendidikan yang lebih advance. Maaf, ibu-ibu yang dimuliakan Allah dan bapak-bapak, orang tua itu bukan segala-galanya. Saya pun bukan segala-galanya. Jadi jangan ngajarin anak yang kita tidak tahu, Bu. Kita nggak mahir baca Quran, jangan ajarin anak, nanti salah-salah. Kon saya yang wajib mengajarin anak, enggak semuanya. Tapi kalau kita mahir Quran, kita ajarin. Kita nggak ngerti matematika, orang lain ngajarin, jangan kita yang ngajarin. Nah, 1 kali 1 2 nak. Waduh, dari mana Bu? Ini ibu nih wajib ngajarin kamu. Nah, salah. Makanya tradisi orang dulu gimana? Anaknya diajarin sama orang lain. Maryam diajar oleh Nabi Zakaria. Ini Nabi loh, ya. Ilmunya banyak dari Allah. Maka Nabi Muhammad siapa yang ngasuh? Bukan bundanya. Siapa yang ngasuh? Ketika masih bayi disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Berarti dididik, nggak mungkin nyusuin doang karena tinggal di situ. Berarti dididik, diingatkan. Karena tempatnya itu tempat yang masih bersih kata para ulama. Jadi belum ada bahasa-bahasa prokem, belum ada. Bahasanya masih bagus, bahasa Arab yang masih fusha namanya. Lingkungannya masih kondusif, sore-sore ngaji semua anak-anak. Jadi supaya ada pengaruh lingkungan. Nah, di situ dia. Masyarakat dulu, para raja itu anaknya diserahin sama ulama supaya diajarin agama. Karena dia tidak tahu atau dia sibuk. Alhamdulillah Bu, sekarang yang ngajar anak kita bukan kita. Kalau nggak ngerti, ada sekolah, ada pesantren, ada ustadz dan ustazah. Kenapa? Supaya lengkap isi dari anak kita. Ini pengajaran dari Maryam, dari keluarga Imran. Karena bundanya dengan kesolehannya, dengan kehebatannya tetap merasa Maryam ini harus dapat ilmu yang banyak.
alhamdulillah ada Nabi Zakaria yang masih saudaranya Imran, berarti masih keluarganya. Maka Zakaria datang mendidik, mengasuh, membimbing. Salah satu pendidikannya, ya Maryamu anna laki hadza, qalat huwa min indillah. Selesai dia. Maryam, Zakaria datang, makanan lengkap. Musim dingin, makanan musim dingin, bakso. Musim hujan, makanan musim hujan. Apa Bu? Seblak. Musim panas, makanan musim panas, yaitu es krim. Enggak, dalam riwayatnya begitu. Jadi musim dingin itu yang ada di depan Maryam, makanan untuk cocok musim dingin. Musim panas, padahal saat itu Maryam enggak kemana-mana, betul di mihrabnya aja ibadah. Tapi kok melimpah itu makanan dan minuman, padahal tidak pernah pesan online. Sekarang kita nggak kemana-mana, banyak makanan pesan online. Dulu kan belum ada online. Mungkin kalau dulu online wajar dia pesan online, di kamar terus makanan banyak, pesan on. Dulu belum ada Bu. Dan Maryam tidak pernah melanggar peraturan ibunya. Kamu tidak boleh keluar, kamu di masjid aja. Maka penasaran Nabi Zakaria ketika datang, kok makanan siapa yang ngasih? Aku kan belum ngasih, ibumu juga belum ngasih. Subhanallah, pendidikannya berhasil. Kata Maryam, huwa min indillah, pamanda ini dari Allah. Apa? Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Kan Allah memberi rizki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa ada perhitungan, tanpa ada sekalipun ikhtiar dari manusia. Maka kata para ulama, rizki itu ada dua. Rizkun tatlubu, rizki yang harus kita usahakan. Tapi ada rizkun yatlubuka, rizki yang mendatangi kita. Betul Bu? Makanya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, namun karena takwa kita belum bagus banget, kita kudu nyari. Kalau Bapak Ibu takwanya sudah paling pol, nggak usah nyari. Saya juga takwanya belum pol. Kalau Maryam takwanya sudah al-atqa, paling bertakwa, rizki ngalir sendiri. Kan janji Allah begitu, kalau bertakwa aku akan beri rizki tanpa diduga-duga. Kalau bertakwa, kita sadar diri, takwa kita berapa Bu poinnya? Berapa Pak poinnya? Wallahu a'lam. Sholat suka telat, poinnya kurang. Puasa kalau Ramadan doang, poin kurang. Ngaji kalau diajak, enggak diajak, enggak, poinnya kurang. Karena poin takwa kita tidak banyak, maka kita ikhtiar, kita mohon sama Allah. Seandainya poin kita sudah cukup, kayak Maryam, Allah yang turunkan. Betul? Betul. Ini Maryam buktinya. Sampai Nabi Zakaria aja bertanya kepada Maryam. Nabi Zakaria bukan tidak tahu, karena dia nabi, dia dapat wahyu dari Allah. Zakaria tanya tuh Maryam, nanya tapi untuk mendidik supaya dia tidak salah. Jangan-jangan dia nganggap dari siapa. Setelah clear, huwa min indillah, sudah, anakmu, keponakanmu sudah lulus ujian keimanan yang bernama innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Selesai. Maka Zakaria matur kepada bundanya, Bun, sudah selesai. Maryam itu Masya Allah, enggak ada yang ngalahkan. Dari situ malah Zakaria akhirnya belajar dari Maryam. Zakaria saat itu belum punya anak, usianya sudah lanjut. Jadi Zakaria sama Imran ini keluarga. Ada yang mengatakan sepupu, ada yang mengatakan yang penting keluarga. Zakaria ingin belajar dari keluarga Imran. Saat itu Zakaria belum punya anak. Ketika dengar Allah memberi rizki kepada siapa yang Allah kehendaki, tanpa ada ikhtiar, tanpa ada apapun, tanpa perhitungan, kalau gitu
aku bisa punya anak kalau Allah berkehendak, meskipun usiaku sudah lanjut. Maka saat itu ia berdoa, ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang baik. Engkau maha mendengar. Maka malaikat memberi kabar gembira, wahai Zakaria, jangan khawatir, Allah akan memberimu putra yang bernama Yahya. Padahal beliau sudah 80 tahun, istrinya pun sama. Kalau ada kakek dan nenek ke dokter kandungan, maka dokter bilang apa? Ngapain kakek mau punya anak, dok? Aduh, itu dokternya juga geleng-geleng kepala. Apa ya resepnya, Bu? Kira-kira begitu. Tapi yakin dengan apa yang dikatakan Maryam, ia semakin yakin, maka dia memohon sama Allah. Makanya nanti Nabi Zakaria diabadikan kisahnya di surat apa, Bu? Maryam. Ya. Inni wahanal azmu minni, tulangku sudah rapuh, washta'ala ra'su syaiba, rambutku sudah beruban, wa kanat imraati aqira, maaf, istrinya juga mandul. Tapi aku tidak akan pernah pesimis bahwa engkau maha segala-galanya. Maryam aja cuma dikasih makan bisa, enggak ngapa-ngapain. Maka rizki anak, rizki harta, rizki apapun tadi di awal dari Allah, kita jalankan saja. Maka rizki yang baik bukan yang banyak atau yang dikit, tapi yang mensolehkan. Anak yang keluarga yang baik bukan keluarga yang banyak atau yang dikit anaknya, tapi yang anaknya solihin dan solihat. Meskipun satu soleh, kalau mau nambah ada anak asuh, ada anak-anak yatim, silahkan. Nabi mengingatkan, mengasuhnya dapat kedudukan dengan Nabi seperti jari ini dekat sama baginda Nabi. Nah, itulah solusi. Karena anak adalah rizki dari Allah, Allah yang tetapin. Harta juga rizki dari Allah, Allah yang tetapin. Keluarga Imran adalah satu-satunya keluarga yang dijadikan nama surat. Dan itulah beberapa pelajaran dari keluarga Imran, insya Allah dapat kita jalankan, dapat kita amalkan seraya kita memohon kepada Allah. Anak keturunan kita adalah yang terbaik, melebihi kita bahkan agamanya, akhlaknya, ilmunya, hartanya, kebaikannya. Dan juga kita bisa bertemu kembali dengan seluruh keluarga kita, anak keturunan kita nanti bersama-sama di Jannatu Aden, surga Aden. Di surat Ar-Ra'd 23 ada surga Aden, wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Silakan masuk bersama orang tuamu, istri atau suamimu, dan anak keturunanmu. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, beberapa pelajaran dari keluarga Imran yang sengaja Allah abadikan di dalam Al-Quran. Tentu semua yang ada di Quran ibrah, pelajaran. Surat Yusuf 111, semua cerita Quran, semua kisah-kisah Al-Quran itu ibrah, kata Allah, pelajaran. Salah satunya keluarga Imran, pelajaran bagaimana kita menyiapkan keluarga, anak dan sebagainya, agar kita termasuk yang mendapatkan banyak sekali karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa catatan dari pelajaran surat Ali Imran atau keluarga Imran yang dapat saya sampaikan. Tentu ada hal-hal yang memang belum disampaikan karena banyak sekali ya pelajaran-pelajaran dari keluarga Imran. Bahkan ada keluarga-keluarga yang lain yang juga dapat dijadikan pelajaran untuk kita semuanya. Masih ada waktu untuk tanya jawab, mungkin dari Bapak satu, dari kaum Ibu satu. Jika ingin disampaikan dipersilakan. Saya akhiri dulu majelis ini dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.